Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Sri Handayani dari SD Negeri Sukoharjo 01, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pati. Kali ini saya akan melakukan tahapan aksi nyata modul coaching untuk supervisi akademik. Saya ditemani oleh Bapak Dimas Artanta Wibowo. Beliau adalah guru kelas 3 SD Negeri Sukoharjo 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita sepakati, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, ya Pak ya. Nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Begitu ya Pak ya? Ya baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama adalah tentang materi pembelajaran apa yang akan Bapak sampaikan nanti. Ya, ini yang materi yang saya akan sampaikan itu karena ini sudah bertema 7 tentang perkembangan teknologi. Ya, teknologi ini saya akan mengambil yang subtema tentang perkembangan teknologi pangan. Nah, yang di dalam situ nanti materi yang akan saya kaitkan lagi juga itu tentang jadi perkembangan teknologi itu diawali dari kedisiplinan. Saya akan kaitkan tentang kedisiplinan siswa, peraturan-peraturan. Jadi kan teknologi juga harus ada pengaturannya. Ya. Jadi saya akan kaitkan ke materi yang akan saya berikan. Jadi ini nanti materi saya akan tentang bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi pangan. Teknologi pangan yang sekarang mungkin dari Bandeng atau apa, kita jadi anak itu biar lebih paham di kelas 3 ini, lebih paham untuk mengetahui oh ternyata pangan itu juga ada teknologinya, teknologi juga harus ada disiplin seperti itu. Ini mungkin gambaran awal ya. Ya, jadi materinya nanti mengenai perkembangan teknologi ya. Intinya di sana dan berhubungan dengan teknologi pangan. Dan untuk teknologi itu perlu kedisiplinan. Ya, itu untuk awal gambarannya seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dalam pembelajaran ini? Ya, tujuannya itu anak lebih mengetahui tentang teknologi, yaitu ke teknologi pangan. Ya, jadi tujuan yang saya inginkan seperti itu. Untuk kedepannya anak-anak tahu oh teknologi pangan seperti ini, terus kedisiplinan siswa, ketaatan atau peraturan dari siswa itu seperti itu. Berkaitan dengan materi juga. Terima kasih Pak Dimas. Kemudian untuk area pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan, yang ingin Bapak capai? Yang ingin saya capai itu lebih ke itu sih ke taatan siswa dengan peraturan yang sudah dibuat siswa. Itu kan, itu yang saya ingin mencapai. Jadi siswa itu lebih ini loh, saya membuat ini, saya harus mematuhi ini. Itu sama seperti berkaitan dengan tujuan saya membuat teknologi ini, saya juga harus seperti ini. Nah, yang mungkin saya tingkatkan lebih ke itu, peraturan siswa di situ. Jadi pengembangannya mengarah ke disiplinan, ya, kedisiplinan dari murid tersebut. Baiklah, sekarang bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin masalah tentang metode, strategi, ataupun model pembelajaran yang akan Bapak terapkan. Kalau sesuai dari
RPP. RPP kan rencana. Kalau rencana saya dari kegiatan metodenya itu scientific. Jadi lebih ke scientific itu lebih ke siswa gitu. Dan strateginya kooperatif ini. Nah, dengan tekniknya Excel. Jadi contoh ke contoh seperti itu. Terus untuk metodenya penugasan seperti biasa Bu, penalaran, penugasan, tanya jawab, terus apa yang ingin dibutuhkan siswa atau apa yang ingin dicapai, saya lebih ke situ. Baiklah, jadi dengan metode strategi ya, strategi saintifik. Iya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajarannya yang akan nanti Bapak gunakan dalam pembelajaran? Kalau untuk media yang pertama kan tetap saya berhubungan dengan itu LKS itu media ya Bu, bisa ya. LKS dan buku paket itu saya dari situ kembangkan dengan HP saya. HP namanya juga teknologi Bu. Ya, saya akan kembangkan juga dengan HP saya nanti seperti apa sisanya. Nanti Bapak dalam menggunakan media itu ada media LCD. Iya, LCD ada. Media yang menggunakan media LCD. Juga tadi HP berarti internet. Iya, internetnya juga harus pakai internet. LCD, listrik. Jadi kira-kira kapan nanti ya kita melakukan observasi pembelajaran? Ya, insya Allah nanti besok ya. Insya Allah besok sudah siap, RPP juga sudah siap, jadi tinggal action. Jadi besok pagi saya akan masuk ke kelas 3 ya. Dan saya akan melakukan observasi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Dan nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran, kita akan lakukan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Namun perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak bahwa besok saya akan masuk ke kelas 3 dan melakukan observasi pembelajaran. Begitu ya Pak ya. Sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, kalau yang saya dapatkan lebih pemantapan untuk membaca, lebih ada gambaran Bu, ada gambaran strategi model dan lain-lain yang akan saya siapkan sekarang. Jadi besok langsung bisa saya kurang lebihnya seperti itu. Ya, baiklah. Terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya dalam pra observasi ini. Sampai berjumpa lagi di kegiatan observasi besok lagi ya Pak ya. Demikianlah percakapan pra observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pagi yang nyapa, enggak kalau kalian nyapa komitmen harus dipatuhi atas jalan. Ya, komitmen hari ini belajar apa? Kalian ingin belajarnya gimana? Tidak? Ya, oke. Yang nomor 2 nyaman. Nyaman berarti nggak boleh kok. Oke, rukun sama temannya oke? Tidak boleh mengganggu teman. Oke, terus sekarang request apa dari Pak Dimas? Pak Dimas, oke, Pak Dimas akan berikan permainan buat oke, kita yang seru, kalian nggak boleh ngomong jadi yang nyaman ya, yang rukun, terus ada pernah. Oke, nanti pasti ada pernah. Ada hasil, jangan harus bayar. Oke, kita silakan buka
Suko, ambil bukunya sama Rian, Biru. Sakit sama sakit. William, biasa, ya. Jadi jangan kalian kalau punya komitmen harus dipatuhi dan dijaga. Ya, komitmen dari ini berarti apa? Kalian ingin belajarnya gimana? Tidak. Ya, oke. Yang nomor 2. Nyaman. Nyaman berarti nggak boleh Oke, rukun sama temannya. Oke, tidak boleh mengganggu teman. Oke, terus sekarang request apa dari Pak Dimas? Oke, Pak Dimas akan berikan permainan buat Oke, kita yang seru. Kalian nggak boleh ngomong sendiri. Yang nyaman ya, yang rukun. Terus ada pernah. Oke, nanti pasti ada pernah. Muter-muter. Ya, emang. Silakan juga. Ya, sudah halaman 16 tema 2. Ya, buku tulisnya jangan lupa sama pensil atau buku. Oke. Jadi, yang kalian lihat adalah perkembangan teknologi. Dulu zamannya Pak Dimas, apakah teknologi sudah seperti ini? Belum. Dulu itu proyektor yang di sini, ya proyektor itu dulunya itu tidak seada ini. Dulu itu masih menggunakan layar besar, macam perkembangan teknologi. Terus yang kita bahas adalah teknologi pangan, jadi yang kalian makan. Sekarang itu semua adalah teknologi. Paling yang kamu lihat itu teknologi perkembangan teknologi pangan yang kamu tahu. Sosis. Ya, sosis itu adalah teknologi perkembangan pangan. Jadi sosis itu awalnya dari apa? Awalnya dari nanti Pak Dimas akan setelahkan cara sosis. Sosis itu dari daging ayam yang digiling sama tepung kasih bumbu kasih bener-bener nanti kita kasih tahu. Oke. Kita pernah membuat kesepakatan kesepakatan kelas ini sama seperti komitmen kita dalam di kelas itu kita boleh apa tidak boleh apa. Terus di sini tulisannya tidak boleh nangis. Ternyata tidak punya. Berarti nggak habis nangis boleh. Nah, nangis itu boleh kalau ada sebabnya. Ujuk-ujuk nangis itu dibohongin. Kalau ujuk-ujuk nangis. Ya, kesepakatan kita yang sudah pernah kita Pak Dimas ingat lagi yang ini aja karena kita terlalu bersemangat tadi belum berdoa. Ayo grup berdoa biar kita bisa berjaya. Maaf ya Allah, bukan kita berdoa tapi karena kita terlalu bersemangat untuk tidak
Berdua, mulai. Ikan bandeng. Ikan bandeng. Siapa yang mau ikan bandeng? Ikan bandeng itu sisinya aktif. Rini lebih aktif. Itu namanya. Halo, halo. Silakan duduk yang penting nanti kita akan berbicara. Dulu ikan bandeng itu hanya digoreng dan dibakar. Hanya itu Pak. Ya. Ada kuahnya baru bisa. Dan tentunya mantusan. Perkembangan zaman bandeng itu, nah, bandeng itu hanya ikan bandeng. Ikan bandeng. Kamu tahu nggak maskot kota kita? Dua di sebelah kelinci apa itu? Ikan bandeng dipakai maskotnya ikan bandeng. Maskot itu logo atau simbol kita. Karena di Pati ada penghasil ikan bandeng yang besar di Jawa Tengah. Dulu itu ikan bandeng hanya digoreng. Setelah ada teknologi pangan, teknologi pinter ya, teknologi pangan. Ikan bandeng dibuat apa aja Mas? Dibuat apa ya? Jadi saat bukan 5 makanan dari teknologi pangan. Jus, jus ada 2. Strawberry ya jus 2. Bisa tahu. Selanjutnya Asa. Apa? Selain jus. Sosis. Es krim. Warung. Selain sosis, es krim. Ikan. Teknologinya yang jadi bahan kayak jus, jadi es krim, jadi roti, jadi apa lagi loh. Silakan, silakan gunakan seribu duit anak dunia. Soalnya siapa yang ingin melihat proses pembuatan bandeng presto? Kok kaji yang bercanda dulu? Pak Jumat mau tes caranya siapa? Yang ingin melihat siapa yang ingin melihat proses pembuatan bandeng presto? Iya, ya udah Pak Jumat. Yang ingin melihat proses pembuatan bandeng presto. Pak Dimas itu bawaannya harusnya laser kan? Karena Pak Dimas salah ngambil center. Nomor 2.
Siapa yang memiliki? Siapa yang memiliki? Siapa yang memiliki? Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Diam, silakan duduk kembali. Sudah dan makannya bisa bagaimana cara agar bisa dikatakan di press terus bagaimana cara penyimpanan agar cepat akan tahan lama di masing-masing udaranya jauh namanya plastik tegak Oke, selanjutnya sudah lah sama-sama. Silakan tanya duduknya. Ya sudah sama teman-teman. Nanti Yaya sama Pak Dimas, teman sebelumnya. Ya. Nanti tugas kalian adalah mencari tahu makanan kesukaan dari teman-teman kalian. Makanan kesukaan. Ini boleh. Saya akan tanya kepada dulu baru tanya. Saat waktunya 5 menit untuk menanyakan kepada teman. Nah, siapa yang menjawab sebenarnya? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah Pak Dimas akan memberikan dulu nih tentang PJK. Siapa yang kemarin kita kan sudah pernah kan? Ini adalah belajar menambang PJK. Kalau menambang itu ada namanya pelak. Jadi lambung sama itu bisa membuat apa namanya Bapak? Papan baru. Terus ada lagi ban kolam. Oke. Ini Pak Dimas kasih tahu sebenarnya. Halo. Dia bisa menambah. Nanti sudah selesai. Nanti yang paling banyak dapatnya. Barengan, Robi ya, Rami terus, Rami, halo, ada Prambung, ada Robi ya, ada Bapak, nah, ini yang di dalam ini kasih cerita. Kalau Zio itu perut, oleh Pak Dimas, perutnya bisa nambah. Ini anak kecil biasanya. Ini biasanya dipakai. Siapa yang pernah pakai ini? Ini kalau kita nyampe bawah. Nah, ini awal-awalnya drama belajar renang biasanya pakai. Ya kan? Iya. Tapi kan katanya dulu itu. Ada barang sama si dari barang ini. Nah ini juga ini biasanya banyak. Nah ini dipegangin sama gurunya atau pelatihmu. Siapa yang belajar renang? Bisa renang berarti. Bapak udah harusnya Bapak udah cukup. Mengambil tanpa bantuan bantu ya ini sebetulnya bisa dicapai dulu. Oh ini belum ya, belum. Ini pakainya. Itu adalah benar-benar menambah. Jadi menambah itu banyak sekali. Manfaatnya dan alat bantu. Oke, PR buat kalian, please. Apa aja alat yang digunakan untuk menambah? Apa aja? Bukan perut ya? Apa aja? Saudara selesai. Nanti Pak Dimas sekalian yang itu tadi karena kesalahan. Apa yang kita pelajari tentang hari ini? Ya, tentang teknologi Pak.
Pak? 1, bandeng pesto. 2. Terus apa perbedaan kalian dengan makanan? Perbedaan. Makanan biarpun kita berbeda tentang makanan kesukaan, tapi tetap saling menghargai. Ya, oke, sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Apa yang ingin bertanya? Ya, silakan masukkan dalam tas. Ada yang ditanyakan enggak? Oh. Ada yang bertanya? Tidak kenapa belajar hari ini? Tidak? Oke, silakan masukkan tasnya. Kita mau pemimpin. Sebelum berdoa kita menyanyikan lagu. Tanah air. Silakan masukkan bunga, semua masukkan yang berwarna. Ayo buat jawabnya masukkan dalam buku. Ayo masukkan dalam buku. Biarpun saya pergi jauh, akan hilang dari aku. Tanahku yang suci, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Bertemu kembali dengan saya Srini Handayani dari SD Negeri Sukoharjo 01, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati. Saya ditemani oleh Bapak Dimas Artanto Wibowo sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya ditemani juga oleh Ibu Dian Ferdiana selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dimas, Bu Dian. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah, Pak. Baiklah Bapak Ibu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Dimas terkait dengan proses supervisi atau observasi kelas yang telah saya lakukan kepada Pak Dimas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Iya, alhamdulillah Bu, untuk kemarin saat observasi kelas itu alhamdulillah lancar dan bisa menguasai. Kalau itu menurut saya sih lancar dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya, karena kita sudah terbiasa Ya. melakukan kegiatan pembelajaran Karena dengan memang sudah terbiasa Bu, dan hariannya seperti itu Bu. Apakah pembelajaran Bapak tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan? Iya, kalau menurut saya pribadi gitu, karena kalau setelah selesai saya kan seperti renungan sendiri, oh ini kurangnya apa? Kalau Refleksi. refleksi.
itu tadi itu sebenarnya sudah sesuai, tapi memang ada kurang sedikit yang kurang sesuai. Sepertinya tadi itu yang kemarin saat observasi itu kurang di tujuan. Ya. Tujuan itu mungkin ke siswa. Ada yang belum saya sampaikan. Ini tujuannya untuk apa sih? Nah, gitu. Apa? Jadi mungkin saya ke hanya di situ karena mungkin memang atau waktu yang Baiklah, mungkin juga karena grogi di observasi. iya kemungkinan juga seperti itu. Dapatkah Bapak ceritakan mengenai hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin? Ya. Jadi kalau kemarin yang saya rasakan ya memang memuaskan karena tema saya itu kan teknologi pangan. Sebelum ke pangan, saya sudah memberikan teknologi dulu ke siswa, seperti menggunakan proyektor. Ya, itu kan sangat memuaskan bagi saya. Dan mungkin siswa pun akan tertarik ya, seperti kemarin kan saya mencantumkan ini namanya panci presto. Jadi siswa juga, oh itu yang namanya. Ya itu kan siswa puas, saya juga puas. Itu kalau mungkin dari hati saya di situ Bu. Terus untuk juga dalam teknologi, ya alhamdulillah untungnya dengan teknologi itu saya juga sering menggunakan pembelajaran dengan teknologi yang saya padukan dengan pembelajaran di kelas dengan tema pangan. Mungkin lebih puas lagi kalau saya bisa mengajak siswa untuk benar-benar melihat teknologi pangan yang bisa dilakukan siswa. Ya, jadi ini juga jelas. Ya, bagus sekali ya Pak ya. Jadi nanti maksud Pak Dimas itu nanti bisa seperti outing kelas ya? Iya, iya bisa langsung ke tempatnya. Tidak ini video. Terus bagaimana menurut Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah menurut Pak Dimas tujuan pembelajaran yang Pak Dimas sampaikan sudah tercapai? Iya. Kalau tujuan yang saya sertakan juga, tujuan itu alhamdulillah dari kemarin saya mengajak dan observasi itu sudah tercapai Bu. Karena tujuan itu kan banyak, tujuan saya itu banyak. Tapi yang paling saya kerucutkan, tujuan di sini adalah kedisiplinan. Iya. Jadi anak itu memiliki komitmen dalam di kelas kan punya komitmen, tidak boleh ini, tidak boleh ini, kita harus ini, kita harus ini. Itu yang mungkin tujuan saya paling utama di situ. Tujuan paling utama kedisiplinan, komitmen siswa harus dipegang. Ya, itu mungkin tujuan itu sudah terlaksana karena kondusivitas, karena siswa juga nggak ada diganggu, nggak ada apa, emang sedikit aktif Bu. Ya sangat aktif malah ya, tapi nggak mengganggu karena itu komitmen kita tidak boleh mengganggu ya, tidak boleh ramis ya boleh itu. Kalau tujuan pembelajaran yang lain-lain saya rasa sudah terlaksana. Alhamdulillah ya Pak, dengan tentunya tujuan pembelajaran ini kan dengan ditunjukkan oleh hasil dari evaluasi yang Bapak berikan di akhir pembelajaran ya, dan ternyata memang tujuannya sudah tercapai. Kemudian apakah yang menjadi kesulitan murid dalam mengikuti pembelajaran ini? Ya, kalau kesulitan itu saya lihat itu karena kan kemarin ada siswa yang saya suruh maju. Jadi maju itu dengan tujuan bahasa Indonesia kan tentang informasi teks yang didapat ya. Jadi siswa saya suruh maju untuk membaca. Kesulitannya ini siswa banyak yang tidak terdengar. Mungkin karena siswa juga kan kurang kencang ya, bacanya kurang kencang. Jadi siswa yang belakang. Jadi ini saya memberikan pertanyaan kan. Informasi apa yang didapat dari ini, informasi apa yang kalian tahu, itu yang belakang kurang dengar. Ya. Jadi mungkin kesulitannya di situ lebih ke siswanya. Nanti mungkin saya suruh ya untuk lebih bagaimana cara membaca yang kencang dan yang keras lah biar gitu. Jadi untuk mengatasi tersebut sudah langsung terjawab ya. Ya, jadi mengatasi ya, tersebut Pak Dimas sudah mengatakan bahwa nanti kedepannya
Kalau kedepannya kemungkinan masih saya bantu untuk membaca biar kenceng kan sampai belakangnya. Tapi kalau untuk kedepannya siswanya sendiri, saya juga akan memberikan treatment, maksudnya memberikan biar bisa caranya membaca dengan cepat, lancar dan jelas supaya si pendengar pun dengar, oh ini tentang apa ya, tentang apa ya. Sekali Pak Dimas. Adakah cara lain misalnya untuk anak-anak biar membaca dengan kencang, suara yang keras supaya terdengar itu bagaimana cara Pak Dimas mengatasinya itu? Ya, ya treatment itu ya, Ki, ya. Yang pertama, ini kita memanfaatkan teknologi. Yang pertama teknologi itu bisa saya berikan speaker atau pakai mic. Karena mungkin ya siswa, terutama kelas 3 itu. Kelas 3 itu memang ada siswa yang pelan. Dia itu takut untuk berbicara. Ya. Untuk biar bisa terdengar saat kan saya suka spin kan Bu. Yang ditunjuk itu spin. Betul kan? Namanya terkira ini ada murid saya namanya Keisa itu nggak ada suaranya sama sekali. Itu yang treatment yang paling bisa saya andalkan sementara ini adalah memakai speaker, pakai mikrofon. Ya, tapi untuk yang lainnya Bu, treatment saya itu lebih ke latihan terus. Coba yang kenceng, coba yang jerit, coba ini bisa. Itu Ya, bagus sekali Pak Dimas. Terima kasih atas bincang-bincang kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa secepatnya dapat terrealisasi. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Dian sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terhadap jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Terima kasih Bu Srini dan Pak Dimas. Pak Dimas sangat dibantu sekali sebagai rekannya Bu Srini dalam mengajar, sudah melakukan bahkan sudah melakukan observasi pembelajaran. Pak Dimas juga sudah mengutarakan bahwa kekurangannya ini dan Pak Dimas juga akan merefleksikan tadi. Kemudian kekurangannya juga sudah dilakukan untuk pengembangan dirinya, pengembangan ke depannya. Jadi Pak Dimas sudah mulai merencanakan agar pembelajarannya nanti semakin lebih baik lagi. Terutama untuk anak-anak tadi yang mungkin suaranya kurang keras begitu, tapi Pak Dimas sudah punya trik begitu ya. Dan Bu Srini juga sudah membangkitkan untuk Pak Dimas supaya lebih bersemangat lagi dalam mengajar nantinya. Jadi kedepannya mungkin kita Pak Dimas dan Bu Srini nanti bisa saling berkomunikasi untuk baik meningkatkan kualitas pembelajarannya, baik meningkatkan kemudian pengembangan diri dari Pak Dimas atau teman-teman yang lain. Kemudian juga untuk pembelajarannya mungkin lebih ditingkatkan lagi mungkin pembelajaran diferensiasi yang lebih ke disiplin positifnya mungkin ya Bu ya. Jadi tidak hanya di pembelajaran itu saja, nanti bisa dikembangkan di pembelajaran yang lain. Bisa ya Pak Dimas ya, disiplin positif baik kesepakatan kelas maupun lainnya, maupun pembelajaran diferensiasi yang baik konten, proses atau produknya. Itu saja dari Bu Srini. Semangat belajar, semangat selalu untuk pembelajaran yang berdampak pada murid. Terima kasih kemudian atas umpan balik dan tanggapannya yang Ibu berikan pada percakapan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Dardiana dan Bapak Dimas Artanto. Dan saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.